Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-12, Nabi yang gelisah. Sabat petang. Ayat hafalan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Yunus 4 ayatnya yang ke-11. Salah satu kisah paling menarik dalam Alkitab pastilah kisah Yunus. Disinilah dia, seorang nabi Allah, seseorang yang dipanggil oleh Allah. Namun apa? Dia lari dari panggilan Allah. Kemudian setelah dibujuk secara dramatis untuk mengubah pikirannya dan menuruti Tuhan, dia melakukannya. Tetapi kemudian hanya untuk melakukan apa? Mengeluh bahwa orang-orang yang kepadanya dia dipanggil untuk bersaksi benar-benar bertobat dan diselamatkan dari kehancuran yang jika tidak akan menjadi milik mereka. Betapa contoh seseorang yang tidak tenang, tidak damai, bahkan sampai pada titik di mana dia berteriak, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Yesus sendiri merujuk pada kisah Yunus dengan mengatakan, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, lebih hebat dari Yunus. Jika tidak, dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Garis besar pelajaran sepanjang minggu ini, strategi Allah untuk menyelamatkan manusia yang hilang kadang terlihat aneh. Niniwe, sebuah kota dengan 120.000 penduduk, merupakan kota besar di Asyur kuno. Pasukan Asyur adalah salah satu yang paling keji di Timur Tengah. Kekejaman mereka terkenal di seluruh lembah Mediterania. Mereka bukan saja menyerang kubu pertahanan musuh, melainkan juga menghancurkannya. Mereka secara brutal membantai musuh dan menawan ribuan orang muda sebagai budak mereka. Bayangkan reaksi Yunus ketika Allah memerintahkannya berjalan dari Israel ke Niniwe untuk mengkhotbahkan kabar pertobatan di kota yang jahat ini. Gantinya mempercayai kuasa Allah untuk melaksanakan perintah Allah, dia dipenuhi dengan kecemasan. Dia tidak memiliki ketenangan atau kedamaian pikiran, maka dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Salah satu hal luar biasa dari kisah ini adalah kerinduan Allah yang tulus, kepedulian Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan penduduk Niniwe. Allah sangat berkeinginan dalam menyelamatkan bangsa yang hilang. Dia akan melakukan apa saja yang menjadi resiko untuk menyelamatkan mereka. Kisah Yunus bukan saja mengenai penyelamatan Niniwe. Ini adalah mengenai penyelamatan Yunus, nabi yang tidak rela. Yunus barangkali tidak menyadari kedalaman rasa permusuhannya terhadap orang Niniwe. Melarikan diri dari Allah, dia berakhir di perut ikan besar dan memperoleh 3 hari untuk merenungkan hubungannya dengan Allah. Dalam tindakan karena benar-benar putus asa, Yunus berseru kepada Allah. Ketika ikan besar itu memuntahkannya ke pantai, pelarian yang tidak rela ini berubah menjadi sang misionaris yang mau menurut. Namun kisahnya tidak berakhir di sini. Yunus berkhotbah kepada Niniwe, dan ketika mereka bertobat, dia malah marah. Dia lebih mengkhawatirkan reputasinya ketimbang kehormatan Allah dan kasihnya bagi bangsa Niniwe. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan menemukan kebenaran yang mengagumkan, yakni Yunus sangat membutuhkan Injil. Yunus sangat membutuhkan kabar baik, sama seperti orang Niniwe, dan demikian pula halnya dengan saudara dan saya pada saat ini. Mari kita mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus kita rasakan dan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat rajin mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini dan seterusnya. Kami akan mempelajari kehidupan Yunus. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.